izin share screen ya. Hmm, Iya, silahkan. Sudah kelihatan? Sudah. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kami dari kelompok data mining yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Zaki Aulia Putra, yang kedua ada Arya Kurniati, saya sendiri, dan yang ketiga ada Widyanti Eka Fazri Purba. Nah, pada presentasi kami kali ini, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai apa itu business understanding, apa itu data collection, dan apa saja jenis-jenis data. Serta di sini kami juga mengambil judul penelitian atau studi kasus yaitu implementasi data mining persediaan obat pada Puskesmas Tanjung Pinang menggunakan metode clustering. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama yaitu business understanding yang akan saya jelaskan langsung. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai metodologi CRIPS-DM dalam data mining. Metodologi CRIPS-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining yang telah dimanfaatkan dalam dunia industri yang beragam bidangnya, memerlukan proses yang standar serta mampu mendukung penggunaan data mining untuk menyelesaikan sebuah bisnis. Berdasarkan best practice, praktisi-praktisi dan peneliti data mining mengusulkan beberapa proses menghasilkan beberapa proses seperti workflow atau pendekatan dengan tahapan-tahapan yang sederhana untuk memperbesar peluang keberhasilan dalam melaksanakan berbagai proyek data mining. Usaha-usaha tersebut menghasilkan beberapa proses yang dijadikan sebagai standar, salah satu yang sudah terstandarisasi dan termasuk populer, yakni yaitu metodologi Cross Industry Standard Process for Data Mining, atau yang biasa disingkat dengan CRIPS-DM. Nah, sebelum kita masuk kepada tahapan-tahapan tersebut, di sini ada metodologi CRIPS-DM atau Cross Industry Process for Data Mining. Kita bisa lihat gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini, dalam metodologi CRIPS-DM ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu business understanding atau pemahaman terhadap bisnis. Yang kedua ada data understanding, yaitu pemahaman terhadap data. Dan yang ketiga ada data preparation atau persiapan data. Yang keempat ada modeling atau pemodelan. Yang kelima ada evaluation atau evaluasi. Dan yang terakhir atau yang keenam ada deployment atau penyebaran. Yang pertama yaitu business understanding atau pemahaman terhadap bisnis. Pada tahapan pertama ini dimulai dengan memahami tujuan dan kebutuhan proyek dengan jelas dalam sudut pandang bisnis atau penelitian secara keseluruhan. Yang kedua yaitu data understanding, yaitu pemahaman terhadap data tersebut, di mana tahap kedua ini yakni mengumpulkan data yang diperlukan. Dan yang ketiga yaitu data preparation atau persiapan data. Pada tahapan ketiga ini, kita mempersiapkan dari data mentah menjadi sebagai set data akhir yang akan digunakan untuk fase berikutnya. Yang keempat yaitu modeling atau pemodelan. Pada tahapan modeling ini, kita memilih dan menerapkan teknik pemodelan yang sesuai. Sesuaikan dengan pengaturan model untuk mengoptimalkan hasil tersebut. Dan yang kelima yaitu evaluation atau evaluasi. Pada tahapan ini akan dilakukan evaluasi terhadap kualitas dan efektivitas satu atau lebih model yang dikirim dalam fase pemodelan tersebut. Menempatkan untuk digunakan di lapangan tersebut nanti. Dan yang terakhir ada deployment atau penyebaran. Pada tahapan ke-6 ini, pengetahuan atau informasi yang telah diperoleh akan diatur dan dipresentasikan dalam bentuk khusus, sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Nah, itulah tadi beberapa tahapan metodologi CRIPS-DM. Lanjut, kami akan menjelaskan sedikit keterkaitan business understanding dengan sebuah penelitian yang kami ambil, yaitu pada tahapan business understanding telah ditentukan tujuan pada tahapan ini. Tidak lain yaitu untuk mengetahui jangka pemakaian obat per bulan, mulai dari persediaan, penerimaan, pemakaian, permintaan, dan stok gudang obat pada Puskesmas Tanjung Pinang. Di bawah ini adalah salah satu contoh obat yang masuk pada bulan Juni 2022.
dengan nama obat yaitu paracetamol tablet 500 mg, satuan obat tablet, stok awal 13.447, dengan penerimaan 8.100, persediaan 21.547, dengan pemakaian 6.259, dan total stok akhir yaitu 15.288, hingga permintaan berikutnya untuk bulan pemasukan yaitu dengan jumlah 17.070 tablet. Yang kedua ada obat antasida don tablet dengan satuan tablet. Stok awal yaitu 4.483 dengan penerimaan 1.000, dan persediaan seperti stok awal yaitu 5.483 dengan pemakaian 1.112, hingga total stok akhir yaitu 4.371, dan permintaan untuk berikutnya yaitu 2.000 tablet. Nah, itulah hasil dari pembahasan business understanding. Berikutnya masuk kepada pembahasan data collection yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zaki Aulia Putra. Nah, baik, terima kasih kepada moderator. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu data collection. Istilah dalam bahasa Indonesia yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data atau data collection adalah prosedur pengumpulan, mengukur dan menganalisis insight yang akurat untuk program yang ada menggunakan teknik standar yang divalidasi. Seorang data science dapat mengevaluasi hipnosis mereka berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dalam banyak kasus, pengumpulan atau data collection adalah langkah utama yang terpenting untuk penelitian terlepas dari bidang penelitiannya. Pendekatan pengumpulan atau data collection terbilang berbeda untuk bidang studi yang berbeda, bergantung pada informasi yang diperlukan. Nah, apa itu koleksi atau pengumpulan data? Ya, seperti yang sudah kami jelaskan di atas terkait pengertian dan artinya, lebih dikenal dengan istilah data collection secara global. Koleksi atau pengumpulan data merupakan proses pengumpulan observasi atau pengukuran yang sistematis. Menurut beberapa ahli dan pakar, mereka menjelaskan bahwa ini merupakan proses mengumpulkan atau mengukur informasi tentang variabel yang diminati dalam cara sistematis. Hal tersebut juga sesuai menurut penjelasan seorang ahli pakar data di Indonesia yang salah satunya Suharsimi Arikunto. Terus, baik melakukan penelitian untuk tujuan bisnis, pemerintahan, atau akademis. Pengumpulan data memungkinkan Anda memperoleh pengetahuan langsung dan wawasan orisinal tentang masalah penelitian Anda. Sebelum Anda mulai mengumpulkan data, ada beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan. Antara lain, yang pertama itu mendefinisikan target dan tujuan. Tujuan data collection. Agar lebih memahami tentang arti dan apa itu yang dimaksud dengan data collection, maka merupakan hal yang penting bagi kami untuk menjelaskan tentang tujuannya. Benar, seperti yang sudah kami singgung berkenan pengertian dari arti koleksi data di atas. Dapat kita lihat bahwa istilah data collection ini merupakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan dan mengukur informasi yang dari berbagai sumber. Data collection atau pengumpulan data memungkinkan seorang atau organisasi untuk menjawab pertanyaan yang relevan, mengevaluasi hasil dan membuat prediksi tentang kemungkinan dan tren atau tren masa depan. Sebagai contoh, misalnya eh, yang kedua ini saya akan menjelaskan contohnya definisi sebagai hal mengenai operasional dan metodologi. Nah, definisikan itu seperti yang hal apa saja yang kita inginkan, seperti contohnya kita mau ngambil data apa. Nah, data itu kita dengan cara kita sesi wawancara secara tatap muka atau secara via online. Terus yang terakhir yaitu pengumpulan data. Ya, mengumpulkan data terbilang valuable atau sangat berharga karena dapat menggunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Semakin relevan data berkualitas tinggi yang Anda miliki, maka semakin besar kemungkinan Anda membuat pilihan yang baik dalam pemasaran atau marketing, penjualan, layanan pelanggan, pengembangan produk, dan banyak area. Nah, itu saja yang mungkin saya dapat saya jelaskan itu tentang data collection. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis data yang akan dijelaskan oleh Widianti Eka Fadri Purba.
Baiklah, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis data mining, di mana tipe data yang digunakan pada data mining secara sederhana dibedakan menjadi 3, yaitu tipe data numerik, tipe data kategorial, dan tipe data rentang waktu. Untuk tipe data numerik ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu rasio dan interval. Untuk rasio itu adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak 2 titik pada skala sudah diketahui, mempunyai titik nol yang absolut, seperti umur, berat badan, tinggi badan, jumlah uang. Lalu untuk interval, data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak 2 titik pada skala sudah diketahui, tetapi tidak mempunyai titik nol yang absolut, seperti suhu 0 derajat sampai 100 derajat, umur 20 tahun sampai 30 tahun. Lalu, untuk tipe data kategorial juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ordinal dan nominal. Untuk ordinal, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan atau berurutan, seperti tingkat kepuasan pelanggan, di mana pelanggan bisa memilih puas, sedang, atau tidak puas sama sekali. Lalu untuk nominal, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi menunjukkan beberapa objek yang berbeda seperti kode pos, jenis kelamin, nomor ID karyawan, dan nama kota. Di sini terdapat jenis-jenis data mining. Yang pertama itu ada market based analysis, lalu yang kedua memory based tracing, lalu yang ketiga clustering detection, link analysis, rule induction, dan yang terakhir ada neural networks. Next. Nah, di sini ada yang pertama, market basket analysis. Himpunan data yang dijadikan sebagai objek peneliti pada area data mining. Market basket analysis adalah proses yang menganalisis kebiasaan pelanggan dalam menyimpan item-item yang akan dibeli ke dalam keranjang belanjaan. Market basket analysis memanfaatkan data transaksi penjualan untuk analisis sehingga dapat ditemukan pola berupa item-item yang cenderung muncul bersama dalam sebuah transaksi. Selanjutnya, pola yang ditemukan dapat dimanfaatkan untuk merancang strategi penjualan atau pemasaran yang efektif, yaitu dengan menempatkan item-item yang sering dibeli bersamaan ke dalam sebuah area yang berdekatan, merancang tampilan item-item di katalog, merancang kupon diskon, ini untuk diberikan kepada pelanggan yang membeli item tertentu, lalu merancang penjualan item-item dalam bentuk paket, dan sebagainya. Dengan menggunakan teknologi data mining, analisis data secara manual tidak diperlukan lagi. Lalu yang kedua itu ada memory based reasoning. Metode klasifikasi yang digabungkan dengan pengenalan berbasis memori. Proses menggunakan satu set data untuk membuat model dari prediksi atau asumsi-asumsi yang dapat dibuat tentang objek baru yang diperkenalkan. Ada 2 komponen dasar untuk metode memory based reasoning ini. Yang pertama adalah kesamaan fungsi yang mengukur bagaimana anggota yang sama dari setiap pasangan objek satu sama lain. Yang kedua adalah fungsi kombinasi yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari himpunan tetangga untuk sampai pada keputusan. Lalu yang ketiga ada cluster detection. Ada 2 pendekatan untuk cluster. Pendekatan yang pertama adalah dengan mengasumsikan bahwa sejumlah cluster sudah tersimpan dalam data. Tujuannya adalah untuk memecah data ke dalam cluster. Pendekatan lain disebut clustering agglomeratif dengan asumsi keberadaan setiap jumlah yang telah ditetapkan clustering tersebut. Untuk setiap item keluar di klaster sendiri dan proses terjadi berulang-ulang yang berupaya untuk menggabungkan klaster meskipun proses komputasinya sama. Lalu yang keempat ada link analysis. Di sini proses mencari dan membangun hubungan antara objek dalam kumpulan data juga mencirikan sifat yang terkait dengan hubungan antara 2 objek. Link analisis berguna untuk aplikasi analitis yang mengandalkan teori grafik untuk mengambil keputusan. Lalu yang kelima ada
jenis data mining rule induction, di mana ekstraksi aturan sebab akibat dari data secara statistik, identifikasi aturan bisnis yang tersimpan di dalam data. Metode berhubungan dengan induksi aturan yang digunakan untuk proses penemuan. Salah satu pendekatan untuk penemuan aturan adalah menggunakan pohon keputusan. Lalu yang terakhir ada neural network. Ini model prediksi non-linear yang menggunakan pembelajaran melalui latihan dan menyerupai struktur jaringan neural yang terdapat pada makhluk hidup. Mampu menurunkan pengertian dari data yang kompleks dan tidak jelas, dan dapat digunakan pula untuk mengekstrak pola dan mendeteksi tren-tren yang sangat kompleks untuk dibicarakan baik oleh manusia maupun teknik komputer lain. Di sini ada juga beberapa jenis data mining lainnya, seperti database, data warehouse, database transactional, lalu data streams and sensor data, time series data, temporal data, sequence data, struktur data, graph, social networks, dan database nih. Lalu ada object relational database, spatial data, spatio-temporal data, multimedia database, lalu ada text database, dan the World Wide Web. Baiklah, saya telah menjelaskan jenis-jenis data mining tadi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah hasil daripada pembahasan kami atau presentasi kami. Terlebih dan kurang, saya akhiri, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.